Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Mudah-mudahan pada malam hari ini sahabat Kebun Berkah berada pada posisi yang sehat dan selalu bergembira. Dan pada hari ini tanggal 28 Mei 2024, sehabis sholat Isya, kita jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam ya, Suka Robot, yaitu sebuah pelatihan untuk putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berusia antara PAUD sampai usia sekolah menengah umum untuk mengembangkan bakat, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan ataupun skill ya, terkait tentang robotik, coding ataupun programming, animasi dan web design. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berkeinginan untuk meningkatkan hal tersebut, bisa datang ke kantor kami, berada di kota Sukabumi dan di Kabupaten Bogor. Untuk di Kabupaten Bogor, alamat kantor kami berada di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Sedang untuk yang di Kota Sukabumi berada di Cikole, dekat dengan City Mall Kota Sukabumi. Atau sahabat Kebun Berkah bisa menghubungi kontak admin Suka Robot Academy ya, yang nanti akan kami share nomor HP-nya atau nomor WA-nya di deskripsi video. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani kebun berkah. Dan sahabat Kebun Berkah, bahwa Kebun Berkah sendiri merupakan perkumpulan informal ya sebenarnya ya, sahabat Kebun Berkah, bukan organisasi, bukan perusahaan ya, tapi sekedar perkumpulan informal yang memang kadang kita berkumpul di saung Kebun Berkah ataupun melalui Zoom atau melalui grup WA ya, untuk sekedar memberikan informasi, memberikan update terkait tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para petani kami. Sebagai organisasi atau perkumpulan informal, Kebun Berkah terdiri dari beberapa penyuluh ya, baik penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian, baik yang ASN maupun yang non-ASN, serta para petani ya, baik yang individu maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada juga komunitas-komunitas, ada juga peneliti ya, yang alhamdulillah sudah bergabung di Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kita akan membahas terkait tentang suatu kebijakan lokal atau kearifan lokal, terutama masyarakat Jawa, terkait dengan perhitungan mangsa ya, terkait tentang perhitungan musim. Di istilah perang Jawa dikatakan sebagai titi mongso atau titi mangsa. Kita sebagai orang Jawa, terutama saya ya, orang Jawa, yang harus mengakui bahwa akhir-akhir ini memang titi mongso atau titi mangsa ini kurang mendapat perhatian ya.
apalagi dengan perubahan-perubahan cuaca, perubahan-perubahan musim yang memang sudah berbeda dengan apa yang terjadi berdasarkan titi mongso tadi. Namun tidak mengapa kita mencoba untuk mengetahui ya kearifan lokal Jawa terkait dengan perhitungan mongso atau perhitungan mangsa. Baik sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, bahwa titi mongso ini merupakan sistem penanggalan ya, sistem kalender tradisional yang memang berlaku di Jawa ya, yang biasanya berfungsi untuk menentukan segala sesuatu hal ihwal terkait tentang kegiatan ya. Ada juga untuk upacara-upacara adat biasanya, sahabat kebun berkah. Dan sistem kalender ini didasarkan pada perhitungan posisi matahari, bulan, dan planet lainnya ya, karena ada bintang-bintang yang merupakan pertanda di dalam suatu mongso ya. Jadi di Jawa itu ada tanda-tanda bintang yang dijadikan pedoman akan perubahan-perubahan mongso, perubahan-perubahan musim sebenarnya ya. Perhitungan tradisional ini dihitung berdasarkan warisan ya, secara turun-temurun tentunya di masyarakat Jawa ya. Namun dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi terkait hal ini, terkadang kita menjumpai pada masa-masa sekarang generasi muda kita tidak tahu terkait tentang titi mongso ini. Sistem titi mongso menggunakan kombinasi elemen-elemen alam ya. Ya, ada cuaca, ada musim, ataupun fenomena-fenomena lain terkait juga dengan bintang-bintang di langit ya, yang memberi tanda terjadinya perubahan-perubahan musim ya. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa titi mongso ini menjadi sebuah panduan terutama bagi masyarakat Jawa dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan penting ya, seperti bercocok tanam ya. Ada juga yang adat ya, ada kegiatan adat dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sejarah titi mongso sebagai suatu sistem kalender tradisional Jawa, informasinya memiliki sejarah yang panjang, digunakan oleh masyarakat Jawa sejak abad ke-8 ya. Diperkirakan berasal dari sistem kalender Hindu atau Buddha yang dibawa oleh para pedagang maupun penyebar agama Hindu ataupun Buddha dari India. Penerapan titi mongso terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebudayaan Jawa, termasuk menyertakan unsur-unsur keagamaan ya, dan kosmologis di dalam penentuan hari serta bulan ya, untuk suatu kegiatan tertentu ya. Nah, memang di dalam sejarah titi mongso ini kadangkala sistem kalender ini ditujukan untuk menilai bulan baik dan bulan buruk, sahabat kebun berkah. Walaupun itu tidak benar ya, karena semua bulan itu baik sesungguhnya. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun ada beberapa jenis titi mongso di Jawa. Ini pertama adalah titi mongso Tengger ya. Titi mongso Tengger ini adalah sistem penanggalan Jawa yang digunakan oleh masyarakat di Pegunungan Tengger, Jawa Timur. Sistem ini didasarkan pada fase bulan dan berhubungan dengan kegiatan pertanian. Ya.
Yang kedua adalah titi mongso pranata mongso. Ya, pranata mongso ini adalah sistem penanggalan Jawa kuno yang membagi tahun menjadi 12 musim ya. Setiap musim memiliki karakteristik iklim dan kegiatan pertanian yang khas. Ini yang nanti insya Allah akan kita bahas ya, sahabat kebun berkah yang kedua ini. Yang ketiga adalah titi mongso aboge. Aboge merupakan sistem penanggalan Jawa yang berpedoman pada pergerakan bulan. Sistem ini digunakan untuk menentukan hari-hari penting dalam kalender Jawa, seperti Lebaran maupun upacara adat. Maka apabila sahabat kebun berkah pernah mendengar suku Aboge, ya, yang menentukan Lebaran itu berbeda ya. Ini ada kayak gini nih sahabat kebun berkah. Ada titi mongso Aboge. Yang keempat adalah titi mongso soko. Kalender Soko merupakan sistem penanggalan Jawa yang didasarkan pada peredaran matahari. Kalender ini digunakan untuk menentukan hari-hari suci dan kegiatan keagamaan dalam budaya Jawa. Inilah sahabat kebun berkah, titi mongso yang ada di Jawa, ada kurang lebih 4 ya. Titi mongso Tengger, titi mongso Pranata mongso, titi mongso Aboge, dan titi mongso Soko. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, titi mongso Jowo atau titi mangsa Jawa merupakan tadi ya, kita ngambil yang lebih khusus, nanti saya juga akan mengambil ya titi mangsa Pranata mongso ya, merupakan titi mongso Jawa ini merupakan sistem penanggalan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Dan titi mongso ini didasarkan pada pergerakan bulan dan matahari ya, dan terkait erat dengan kegiatan pertanian ya, terutama yang kita bahas dengan kegiatan pertanian. Titi mongso Jowo terdiri dari 12 bulan dengan setiap bulan memiliki karakteristik tersendiri ya. Sistem ini sangat penting dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan aktivitas pertanian. Ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan titi mongso pranoto mongso atau kalender pranoto mongso, kita akan bahas lebih dalam ya. Pranoto mongso sendiri merupakan kalender ya, atau sistem penanggalan tradisional Jawa yang berhubungan siklus alam dengan aktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari. Sistem ini tadi ya, didasarkan pada pergerakan bulan, matahari maupun bintang untuk memperkirakan atau memprediksi musim dan memandu aktivitas pertanian. Sahabat kebun berkah, bahwa konsep dasar dari kalender Pranoto Mongso atau titi mongso Pranoto Mongso ini berbasis alam ya, karena di dalam penentuannya didasarkan pada pengamatan fenomena alam seperti perubahan cuaca, musim, serta aktivitas baik tanaman maupun hewan. Dan setiap musim akan ditandai dengan karakteristik alam yang khas ya. Konsep dasar yang kedua adalah siklus tahunan. Bahwa Pranoto Mongso ini memiliki siklus tahunan yang terbagi menjadi 12 mongso atau periode waktu, dan setiap mongso berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan memiliki ciri khusus. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah
keselarasan dengan alam. Pranoto Mongso ini atau Titi Mongso atau kalender ini mengajarkan pentingnya menyelaraskan aktivitas manusia dengan irama alam. Hal ini memungkinkan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konsep yang keempat terkait dengan Pranoto Mongso adalah merupakan suatu kearifan lokal, terutama oleh masyarakat Jawa. Dan kearifan lokal ini telah berkembang selama berabad-abad dan mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa. Jadi merupakan kearifan lokal ya, walaupun dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kita harus mengakui bahwa Pranoto Mongso ini mungkin generasi-generasi Z, generasi-generasi milenial agak kurang paham ya. Bisa jadi, mudah-mudahan channel ini bisa memberi pemahaman ya terkait dengan kearifan lokal ini untuk bisa harmonis dengan alam. Pembagian musim dalam Pranoto Mongso secara garis besar ada musim kemarau ya. Musim kemarau dimulai pada bulan Kawolu atau Kalawu hingga Kapat. Jadi nanti ada K1 ya, sampai 12. Ini adalah Kalawu hingga Kapat. Cuaca di bulan-bulan ini atau di musim ini cenderung panas dan kering ya. Dan lebih-lebih pada musim yang ketiga, K3 ya. K3 ini orang Jawa terutama Banyumas mengatakan bahwa pada bulan yang paling kering ya. Sehingga untuk musim ini cocok untuk aktivitas pertanian yang memang tidak memerlukan air yang begitu banyak. Misalnya menanam palawija di pekarangan, di tegalan, maupun di lahan-lahan kering lainnya. Pembagian musim secara umum yang kedua adalah musim penghujan. Musim penghujan berlangsung dari Kasa hingga ketiga, ya. Jadi curah hujan agak meningkat menjadi periode yang ideal untuk menanam padi maupun sayuran ya. Jadi untuk menanam padi dan sayuran. Pembagian yang ketiga merupakan musim peralihan ya. Terdapat dua periode peralihan yaitu Mareng antara musim kemarau dan musim penghujan serta rendeng. Rendeng ini antara musim penghujan dan musim kemarau. Dan rendeng ini memang dalam bahasa Jawa Banyumasan artinya hujan sebenarnya ya. Banyak hujan ya, walaupun perantara tapi di sini masih banyak hujannya. Inilah sahabat Kebun Berkah pembagian secara umum terkait dengan Pranoto Mongso ya. Ada 3 ya, musim kemarau, musim penghujan, dan musim peralihan yang dibagi menjadi 2 yaitu Mareng dan Rendeng. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kita akan mencoba membahas karakteristik dari tiap-tiap musim dalam kalender Pranata ya. Yaitu musim Kasa, musim yang merupakan peralihan ya dari musim kemarau dan musim hujan, ditandai dengan peningkatan curah hujan dan mulai tumbuhnya vegetasi baru. Musim Kasa. Yang kedua adalah musim Kadangsa ya. Musim Kadangsa merupakan puncak musim hujan dengan curah hujan yang tinggi dan frekuensi hujan yang lebih sering. Cocok untuk kegiatan pertanian seperti untuk melakukan penanaman padi. Karena dulu kita mengenal
sawah tak ada hujan, sahabat kebun berkah. Sehingga memang harus mengetahui bulan apa harus melakukan pembibitan dan bulan apa harus siap-siap melakukan penanaman. Yang ketiga adalah musim mareng ya, tadi sudah dijelaskan merupakan musim kemarau dengan cuaca yang lebih kering ditandai dengan gugurnya daun dan kekeringan di beberapa wilayah. Dan yang keempat adalah musim malih ya, merupakan musim yang paling kering dengan cuaca yang sangat panas dan cocok untuk aktivitas pasca panen dan pengolahan pertanian, pengolahan lahan pertanian. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jadi apa namanya, terkait dengan bulan-bulan ya, bulan-bulan dalam Pranoto Mongso, ada bulan Kasapulu, ini ada diatur semua ya sebenarnya ya. Sahabat kebun berkah bisa melihat salah satu gambar yang dibuat, bukan ya, salah satu yang dibuat oleh Aan Andres Satriaji SIP, kalender Pranata Mangsa ya. Ada namanya Kapat, Kalbelu, Karo, Kasiji, Kalimo, Kanem, Kawolu, Kasanga, Kasapulu, Destal ya. Sampai ke-12 ya, merupakan pembagian-pembagian musim di dalam Pranata Mangsa di dalam menjadi 12 bulan ya. Seperti misalkan Kasanga, ini padi sudah mulai menguning ya. Kawolu, panen jagung di Tegalan ya. Kapitu sama Kanem ini adalah penanaman padi di sawah. Kalimonya bertanam padi di ladang karena memang agak kering ya. Katelu atau ketigo ya, sampai Kapat ini penanaman palawija karena ketigo ini memang panas sahabat kebun. Karonya adalah untuk pertumbuhan palawija ya, dan kasijinya adalah penanaman palawija di sawah. Jadi memang sudah ada semacam pergantian tanaman ya di sawah ya. Kadang kita nanam padi, kadang juga kita menanam palawija, dan ini sudah berlangsung dari zaman dahulu di Jawa, sahabat kebun berkah. Ya, jadi dan bila kita mencocokkan dengan kalender Masehi ya, maka Kasapulu ini 29 Kasapulu itu 19 April sampai 26 Maret ya. Kasanga itu 26 Maret sampai 1 Maret sampai 26 Maret ya. Ini apabila kita hubungkan dengan kalender Masehi dan seterusnya ya, sahabat kebun berkah. Inilah mangsa-mangsa atau bulan-bulan 12 ya yang terdapat pada kalender Pranoto Mongso ya, kalender pertaniannya Jawa ya. Dan sahabat kebun berkah, tadi saya sudah berbicara bahwa Pranoto Mongso yang ada di Jawa ini sebagai kearifan lokal. Saya yakin di zaman sekarang ini generasi-generasi muda mungkin sudah tidak paham lagi ya. Ya, inilah tantangan kita dan upaya pelestarian kalender Pranoto Mongso, walaupun memang dengan adanya perubahan iklim yang begitu kentara ya. Mongso-mongso tadi mulai dari Kasiji sampai Karolas itu terkadang sudah berubah, terutama apabila ditarik ke dalam
tanggalan atau penanggalan atau kalender Masehi ya, yang harusnya misalkan di bulan atau di tanggal April tadi misalkan ya, Maret ya, itu adalah masih ada sedikit hujan misalkan, terkadang berbeda ya dengan posisi yang sekarang ini, sahabat kebun berkah. Inilah adalah sebuah tantangan memang. Tantangan yang memang terjadi dengan adanya perubahan-perubahan iklim tadi. Tantangan yang kedua adalah minimnya dokumentasi ya, dan sosialisasi. Dan mudah-mudahan channel ini, Junediono Kebun Berkah ya, channel pertanian ya, salah satunya untuk menginformasikan pertanian. Dan pertanian erat hubungannya dengan kapan kita harus menanam, kapan kita harus memanen, kapan kita harus mengolah lahannya. Ini tentunya ada penanggalan-penanggalannya. Ada waktu-waktu yang memang diatur ya. Dan pengaturan ini bisa jadi karena pengalaman. Seperti kalender Pranoto Mongso ini adalah cenderung pada penampakan-penampakan dari alam. Ya. Dengan harmoni dengan alam, sehingga nanti diharapkan bahwa pertanian kita adalah pertanian yang bersahabat dengan alam. Tantangan yang ketiga adalah terkait tentang kurangnya pemahaman generasi muda ya, ini sudah kami sebutkan tadi. Dan yang keempat adalah perubahan pola hidup masyarakat. Ya, kalau kita lebih condong ke budaya kita, dianggap ketinggalan zaman, katakan, tidak modern. Sehingga hal-hal semacam ini memang memberikan pengaruh kepada sahabat-sahabat kebun berkah yang tadi dianggap jadul dan memiliki rasa malu sehingga akan meninggalkan ya terkait dengan pola hidup masyarakat tadi. Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan kearifan lokal untuk masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jogja ya, terkait dengan kalender atau perhitungan tanggal atau penanggalan untuk kegiatan pertanian yang mencoba harmonis dengan alam, yaitu melalui Pranoto Mongso atau Pranata Mangsa. Demikian sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun sahabat kebun berkah berada, terkait dengan Pranata Mangsa ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengharmonisasikan diri pertanian kita dengan alam kita. Walaupun sudah sangat berubah sahabat kebun berkah. Dengan adanya perubahan iklim yang luar biasa ya, terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait penanggalan tadi ya, penanggalan tadi. Tapi jangan jangan dilepaskan begitu saja untuk mempertahankan kearifan mengelola sumber daya alam kita, sumber daya alam pertanian kita agar bisa diolah dengan bijaksana ya, harmoni dengan alam. Terima kasih sahabat kebun berkah dan jangan lupa untuk subscribe channel kami dan share ya sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan semua. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.